Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang penjelasan hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Hadasana Muhammad bin Musanna, hadasana Abu Ahmad Jubair, hadasana Umar bin Syaid bin Abi Hushain qala hadasani atau ibnu Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallah da'an illa anzalallahu syifaan. Artinya, menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Al-Jubair, menceritakan kepada kami Umar bin Syaid bin Abi Husain. Dan dia berkata, menceritakan kepada Atta bin Abi Rabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, penjelasan hadis ini yaitu setiap penyakit ada obatnya. Artinya bisa bersifat umum karena itu yang termasuk di dalamnya penyakit. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter karena belum ditemukan obatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan obat-obatan untuk menyembuhkan semua penyakit tersebut. Namun, pengetahuan terhadap obat-obatan tersebut tidak disinggahkan di hadapan umat manusia. Sebab ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah menyatakan bahwa kesembuhan dari penyakit itu bergantung pada cocoknya obat dengan penyakit tersebut. Karena ciptaan Allah itu pasti ada lawan kebalikannya, maka setiap penyakit pasti ada lawan kebalikannya, yaitu obat yang menjadi lawan penyakit tersebut. Nah, nilai pendidikannya yaitu bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Segala yang dianggap musibah pasti ada hikmahnya untuk kita semua. Sekian penjelasan hadis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Hafs bin Umar, hadasana Syu'bah qala ahbarani Habib bin Abi Syabit qala sami'tu Ibrahim bin Syaid qala sami'tu Asama bin Jaidi yuhadditsu sya'dan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala idza sami'tu bitta'uni bi ardin qala tadkhulu ha wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tahrusu minha. Artinya, menceritakan kepada kami Hafs bin Umar, menceritakan kepada kami Syu'bah. Ia berkata, mengabarkan kepadaku Habib bin Abi Syabir. Ia berkata, aku mendengar Ibrahim bin Sya'ad. Ia berkata, aku mendengar Usamah bin Jaid menceritakan dari Sa'ad dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, penjelasan hadis ini yaitu dalam buku Tahfiz Sirah Indonesia karya Abu Salam Harun dijelaskan soal kisah para sahabat yang terjangkit wabah. Kisah itu salah satunya ditulis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, kota itu adalah sarang wabah penyakit demam. Banyak dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang tertimpa wabah tersebut. Lockdown memiliki arti yang sama dengan isolasi. Isolasi terkait pencegahan suatu wabah ternyata pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isolasi terhadap orang yang sedang menderita penyakit menular pernah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat-dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah penyakit, dan sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Nah, nilai pendidikan hadis ini yaitu kalau ada wabah penyakit lebih baik kita diam di rumah. Karena kita diam di rumah, kita bagaikan sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melarang keluar dari lokasi wabah mengandung dua maksud. Yang pertama yaitu mendorong jiwa manusia untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepadanya, serta tabah dan ridho atas menghadapi takdirnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hadis tentang karantina orang yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Salamatu Abdirrahman sami'tu Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la syuridu muhridu ala musihi. Artinya, Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, janganlah kalian mencampur baurkan yang sakit dengan yang sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, penjelasan hadis ini yaitu janganlah kalian mencampur baurkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Jangan disatukan orang yang sakit itu dengan orang yang sehat, karena orang yang sehat akan terbawa sakit. Kalau di rumah ada yang sakit, harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Jangan didiamkan terus di rumah, khawatir yang di rumah yang tadinya sehat akan kebawa sakit gara-gara orang yang sakit itu ada di rumah. Nah, nilai pendidikannya yaitu yang pertama kita harus jaga kebersihan, yang kedua yaitu kita harus jaga kesehatan, yang ketiga selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasani Abdullah bin Muhammad. Hadasana Hisam bin Yusuf. Akhbaruna Ma'maru an Juhairi an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safar wala hamma. Artinya, menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisam bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Juhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa penyakit menular dan tidak ada safar kesialan di bulan Safar, dan tidak juga hammah yaitu buruk hantu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, penjelasannya yaitu la adwa. Adwa adalah keyakinan penjangkitan penyakit dan menular dengan sendirinya tanpa kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meniadakan keyakinan jahiliyah ini bahwa menularnya penyakit dari yang sakit kepada yang sehat itu dengan kehendak
Allah dan takdirnya. Yang kedua yaitu wala sofaro, yaitu Safar adalah bulan kedua dari tahun Hijriah. Posisinya setelah bulan Muharram. Orang-orang jahiliyah bertanggapan bahwa bulan ini membawa nasib sial atau tidak menguntungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari keyakinan ini dan meniadakannya, bahwa semua bulan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ditetapkan di dalamnya kebaikan dan keburukan dengan kehendak dan takdirnya, juga dengan hikmahnya, bukan semata-mata Safar maka pasti akan sial. Wallahu alam. Yang ketiga yaitu walahamah, yaitu burung hantu. Orang-orang jahiliyah merasa sial dengan melihatnya. Apabila ada burung hantu hinggap di atas rumah salah seorang mereka merasa akan ada kematian dirinya sendiri atau salah seorang keluarganya. Maksud sabda beliau, tidak ada burung hantu, adalah menolak anggapan yang tidak benar ini. Bagi seorang muslim harus menghilangkan keyakinan ini, bahwa kecelakaan dan kesialan itu dari Allah dan terjadi dengan kehendak dan takdirnya. Nah, contohnya yang sekarang itu pandemi COVID-19 yang sedang mewabah, tidak menularkan penyakit dan menjangkiti banyak orang kecuali dengan kehendak Allah dan takdirnya. Allah takdirkan itu dengan kekuasaannya, sekaligus juga dengan hikmah dari setiap ketetapan dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa di alam raya ini. Hanya Dia semata yang menetapkan urusan di alam raya. Semua terjadi dengan kehendaknya, sehingga setiap muslim haruslah bersandar kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Nah, nilai pendidikan ini yaitu jangan percaya dengan anggapan orang-orang jahiliyah mitos tersebut, karena sejatinya kematian itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sekian penjelasan hadis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ishaq akhbarana Habban, hadatsana Daud bin Abi Hurairah, hadatsana Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar wa an Aisyah jauji Nabi sallallahu alaihi wasallam an ahbarahu an hasya'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani ta'uni fukhbarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu kana adaban yab'asuhullah ala man yasha' huja'alahullah rahmatan lil mu'minin falaisa min abdi yaqa'u ta'unu fuyaksu fi baladihi sabiran ya'lamu atuhu lan yushibahu illa makataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Artinya, menceritakan kepada kami Isa, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perihal taun, yaitu wabah penyakit. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa saja yang dihendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Nah, penjelasan hadis ini yaitu dahulu taun adalah siksa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang dihendakinya.
Jadi gak mandang apapun, gak mandang mau itu agama Kristen ataupun Yahudi, dan juga gak mandang mau ia miskin maupun ia kaya raya. Jika Allah sudah berkehendak orang itu terkena taun, pasti akan terkena pula. Dan jika Allah tidak menghendaki orang itu terkena taun, tidak akan terkena pula. Kemudian jika yang terkena adalah orang-orang mukmin, maka taun itu menjadi rahmat, karena atas kesabaran dan pengertian atas ketentuan Allah. Dan jika ia meninggal karena taun, maka orang tersebut seperti meninggalnya orang yang mati syahid. Nah, nilai pendidikan hadis ini yaitu kita itu harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima setiap ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita juga harus yakin bahwa di setiap ujian itu pasti akan ada hikmahnya untuk kita semua. Sekian penjelasan hadis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hadis tentang orang-orang mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Juhair bin Harbin, hadatsana Jarir an Suhaili an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taquduna syahida fikum? Qalu ya Rasulullah, man qutila fisabilillah fahuwa syahid. Qala inna syuhada amati idza qalil. Qalu faman hum ya Rasulullah? Qala man qutila fisabilillah fahuwa syahid, wa man mata fisabilillah fahuwa syahid, wa man mata fit ta'uni fahuwa syahid, wa man mata bi batni fahuwa syahid, wa gharikun syahid. Artinya, menceritakan kepadaku Juhair bin Harb, menceritakan kepada kami Jarir dari Syuhair dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Mereka menjawab, orang yang gugur di medan perang itulah yang syahid ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Mereka bertanya, lalu siapa saja mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang mati karena tertimpa taun pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang-orang yang mati tenggelam adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Nah, penjelasan hadis ini yaitu, jadi menurut hadis ini terdapat 5 jenis mati syahid. Yang pertama yaitu orang yang gugur di medan perang. Yang kedua yaitu orang yang mati di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang mati tertimpa taun wabah penyakit. Yang keempat yaitu orang yang mati karena sakit perut. Contohnya, orang yang ketika melahirkannya ia meninggal, terbakar, berada jauh dari tempat tinggal, dan semacam penyakit paru-paru. Dan yang kelima yaitu orang yang tenggelam, itu pun termasuk syahid. Nah, dan keistimewaan orang yang mati syahid terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 74. Orang yang mati syahid itu akan diberikan pahala yang besar kepadanya di akhirat nanti. Nah, nilai pendidikan hadis ini yaitu, jadi orang yang mati syahid itu akan diberikan pahala yang besar. Sekian penjelasan hadis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hadis tentang taun, yaitu wabah adalah kesyahidan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hamid bin Umar Baqrawi, hadatsana Abdul Wahid, yakni
Jiyad hadasana Asibnu an Hafsatan binti Syirina qalat li Anas bin Malik imamata Yahya bin Abi Amrah qalat qultu bitauni qalat faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atauna syahadatul likulli muslim, artinya menceritakan kepada kami Hamid bin Umar al-Baqrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Asim dari Hafsah binti Syirin. Dia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amrah meninggal karena apa? Aku berkata, karena taun. Lalu Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, penjelasan hadis ini yaitu orang muslim yang wafat karena taun itu dapat dikatakan mati syahid. Nah, nilai pendidikan hadis ini yaitu apapun yang Allah berikan kepada kita, maupun itu rezeki atau penyakit, kita harus mensyukurinya. Karena di balik semua itu ada pahala yang besar sekali untuk kita. Jika kita mau menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahalanya jika kita mati, kita akan mati syahid. Sekian penjelasan hadis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi